Selama 6 bulan terakhir, 15 pengasuh anak harus dirawat di rumah sakit karena gigitan seorang balita berusia 18 bulan. Dan pengasuh ke-16 baru saja berlari keluar dari rumah mewah keluarga Pratama dengan darah mengalir dari lengan kanannya. Bagas Pratama berdiri di jendela ruang kerjanya sambil melihat wanita itu lari panik menuju gerbang utama, memaki keras sambil memegangi lengannya yang terluka. Itu adalah pengasuh ketiga yang mengundurkan diri minggu itu. Ponselnya terus berdering oleh telepon dari agen penyalur pekerja rumah tangga, tetapi Bagas sudah tahu apa yang akan mereka katakan. Tidak ada kandidat lagi yang bersedia datang. Pak Pratama, kita harus bicara sekarang juga. Suara Bu Ratna, kepala rumah tangga yang setia bekerja lebih dari 20 tahun, memotong lamunannya. Selama ini Bagas belum pernah melihat wanita 60 tahun itu setegang sekarang. Ada apa lagi, Bu? Tanya Bagas lelah. Tentang Rafa, Pak. Keadaannya makin parah setiap hari. Pagi ini dia menggigit tukang kebun saat pria itu mencoba menyapanya. Kemarin dia juga mencoba menggigit dokter anak ketika diperiksa. Bagas berbalik perlahan. Mata gelapnya memantulkan kelelahan seorang pria yang berbulan-bulan tidak pernah tidur lebih dari 3 jam berturut-turut. Di usia 32 tahun, ia adalah CEO termuda dari perusahaan teknologi bernilai miliaran rupiah. Namun semua keberhasilan itu terasa tidak berarti saat ia tak mampu mengendalikan anak kandungnya sendiri. Di mana Rafa sekarang? Dikunci di kamarnya, Pak. Dia menangis sejak pengasuh tadi pergi. Saya sudah beberapa kali mencoba mendekat, Bu Ratna tanpa sadar menyentuh plester kecil di pergelangan tangannya. Dia juga mencoba menggigit saya. Bagas mengusap rambut hitamnya dengan frustrasi. Sejak istrinya, Almira Putri, meninggal dalam kecelakaan lalu lintas ketika Rafa baru berusia 6 bulan, balita itu berubah semakin agresif. Para psikolog anak berbicara tentang trauma, kehilangan dini, dan gangguan keterikatan, tetapi tak satu pun teori mereka memberi jalan keluar nyata. Pak, kalau saya boleh memberi saran, lanjut Bu Ratna hati-hati. Mungkin kita perlu mempertimbangkan pusat terapi khusus di Bandung. Mereka menangani anak-anak dengan kasus berat seperti Rafa. Ucapan itu menghantam Bagas seperti palu. Berpisah dari anaknya, satu-satunya kenangan yang tersisa dari Almira, terasa tak tertahankan. Namun ia juga sadar keadaan sekarang tak mungkin terus begini. Saat itu tangisan memilukan Rafa kembali menggema dari lantai atas. Bagas mengenali suara itu. Bukan tangis lapar, bukan mengantuk, bukan sakit fisik. Itu adalah kemarahan, frustrasi, dan luka batin yang terkumpul di dada seorang anak kecil yang bahkan belum lancar bicara. Petugas kebersihan baru sudah datang? Tanya Bagas, berusaha mengalihkan pikiran sambil berjalan ke tangga. Sudah, Pak. Sekar Ayudita, 24 tahun. Agen sangat merekomendasikannya. Sekarang sedang bekerja di sayap timur rumah. Bagas hanya mengangguk tanpa fokus. Dalam beberapa bulan terakhir, ia sudah kehilangan hitungan berapa banyak pekerja yang datang dan pergi dari rumah itu. Kebanyakan hanya bertahan beberapa hari sebelum meminta pindah karena tidak tahan dengan tangisan balita itu yang tak pernah berhenti. Ia menaiki tangga marmer 2 anak tangga sekaligus, mengikuti suara tangis yang seolah menembus dinding. Saat tiba di lorong lantai 2, ia berhenti di depan pintu kamar Rafa. Beberapa detik ia hanya berdiri di sana dengan tangan di gagang pintu, mengumpulkan keberanian untuk sekali lagi menghadapi tatapan penuh penolakan dari anaknya sendiri. Ketika akhirnya ia membuka pintu, kamar itu persis seperti yang ia bayangkan. Mainan berserakan di lantai, beberapa hancur karena luapan emosi anak kecil itu, dan Rafa berdiri di ranjang bayinya sambil mencengkeram jeruji seperti tahanan mungil dengan wajah merah karena terlalu lama menangis. Saat Rafa melihat ayahnya, tangisnya justru semakin keras. Ia mengulurkan kedua tangan kecilnya ke arah Bagas, tetapi ketika pria itu mendekat untuk mengangkatnya, bocah itu langsung berusaha menggigit tangannya. Pola yang sama seperti biasanya. Ia menginginkan kasih sayang, namun pada saat yang sama menolaknya dengan kemarahan. Rafa, tolong, gumam Bagas dengan suara bergetar. Papa ada di sini. Papa tidak akan menyakitimu.
Namun balita itu seolah tidak mendengar. Mata gelapnya, sama seperti mata sang ayah, memancarkan intensitas yang terlalu besar untuk anak seusianya. Seakan ada badai yang terus berputar di dalam tubuh kecil itu, badai yang belum pernah bisa ditenangkan siapapun. Bagas duduk di kursi goyang dekat jendela, tempat yang sama di mana Almira Putri dulu menyusui Rafa saat masih bayi. Ia teringat ucapan istrinya dulu, bahwa bayi bisa merasakan emosi orang tua mereka, seperti spons kecil yang menyerap cinta maupun kegelisahan di sekitarnya. Mungkin ini salahku, pikir Bagas sambil memandangi anaknya yang terus menangis. Mungkin dia merasakan keputusasaan, frustrasi, dan kegagalanku sebagai ayah. Tangisan Rafa menggema ke seluruh rumah mewah itu, menjadi pengingat pahit bahwa meski memiliki kekayaan dan kuasa, Bagas Pratama akhirnya menemukan masalah yang tak bisa diselesaikan dengan uang. Sementara itu Sekar Ayudhita sedang menyelesaikan membersihkan kaca di ruang utama ketika ia mendengar langkah kaki tergesa di lorong. Baru 3 jam ia bekerja di rumah keluarga Pratama, tetapi ia sudah merasakan ada sesuatu yang aneh di tempat itu. Keheningan tegang yang sesekali pecah oleh tangisan memilukan dari lantai atas. Normal tidak si bayi menangis terus begitu? Tanyanya tadi kepada Bu Mirna, juru masak rumah, saat makan siang di ruang staf. Aduh, nak, lebih baik jangan banyak tanya, jawab wanita yang lebih tua sambil mengusap dada. Anak kecil itu berbeda. Sudah banyak orang baik kabur dari sini. Kini sambil melipat kain lap dengan rapi, Sekar merenungkan kata-kata itu. Ia tumbuh di lingkungan sederhana di Tebet, Jakarta Selatan, sebagai anak sulung dari 4 bersaudara. Sejak usia 12 tahun ia sudah terbiasa menjaga bayi dan anak kecil demi membantu ekonomi keluarga. Belum pernah ia bertemu anak yang tak bisa ditenangkan dengan kesabaran dan kasih sayang. Tiba-tiba suara pintu dibanting keras dari lantai atas memutus lamunannya. Setelah itu sunyi total, kesunyian yang justru lebih menakutkan daripada tangisan tadi. Sekar menaiki tangga perlahan sambil mendorong troli kebersihan. Sesuai instruksi, ia harus membersihkan kamar-kamar di lantai 2 saat keluarga sedang tidak berada di sana. Bu Ratna sudah memperingatkannya secara khusus agar menghindari kamar bayi, tetapi rasa penasaran dan naluri keibuannya mendorongnya terus maju. Saat tiba di lorong atas, ia berhenti di depan pintu yang sedikit terbuka. Dari celah pintu terlihat sebagian kamar anak dengan dinding biru langit bergambar awan putih, ranjang bayi kayu ukir, dan mainan berserakan di atas karpet lembut. Kamar yang akan membuat anak manapun iri, namun entah mengapa suasananya terasa muram. Tiba-tiba terdengar bunyi benda jatuh dari dalam. Sekar mendorong pintu perlahan lalu mengintip. Apa yang dilihatnya membuat napasnya tertahan. Seorang bocah kecil memakai piyama biru bergambar beruang berhasil memanjat keluar dari ranjang bayinya dan kini duduk di lantai, dikelilingi buku-buku yang tampaknya ia lempar dari rak rendah di dekatnya. Marcos Sotero estava de peno umbral, como es olhos muito abertos, observando uma cena que não presenciava desde a morte de sua esposa. O filho dormindo tranquilamente nos brazos de outra pessoa como sorriso quase imperceptível nos labios. Marcos Sotero permaneceu imóvel no batente da porta. Temendo que qualquer movimento pudesse quebrar o encantamento. Havia 18 meses esperando ver exactamente aquela cena. Seu filho dormindo tranquilo. Sem tensão nos pequenos punhos, sem lágrimas hechas nas bochechas, simplesmente en paz. Luia levantou o olhar para ele com expressão de desculpa, as bochechas levemente choradas. Senhor Sotero, me desculpe muito. Sei que não deveria estar aqui, mas ouvi barulho se pensei que talvez Marcos argueu amou suavemente, pedindo silencio. Sua voz, quando finalmente falou, saiu como susurro rouco. ¿Ha cuánto tempo ele está dormindo assim? Aproximadamente 20 minutos. Senhor, adormeceu depois que eu contei uma historia. Marcos entrou lentamente no quarto e se sentou na beira da cama, observando o rosto relaxado de Joaquim. Era a primeira vez meses que conseguia contemplar o filho sem rastros de frustração ou dor em suas feições. Você contou uma história para ele? Sim, senhor. A dupatinho amarelo que procura a mamãe. Parece que ele gostou muito. Marcos fechou os olhos por um momento.
Elise Chostumafa contar esa mesma historia para Joaquim cuando era recém nascido. Seria possível que o menino se lembrase de alguma forma? Posso perguntar o que acontece exatamente com Joaquim? Disse Luia com cautela. Dona Bet mencionou que ele tem problemas de comportamento, mas comigo se portou como qualquer bebê normal. Marcos a estudou atentamente pela primeira vez. Luia aparentava 20 e poucos anos. Tinha o cabelo castanho preso rabo de cavalo pratico e olos verdes que irradiavam sinceridade. Vestia uniforme padrão das funcionarias domésticas, mas havia algo en sua postura, na forma natural com que segurava Joaquim, que ele lembrava dolorosamente Elise. A mai dele morreu quando ele tinha meses, explicou Marcos com voz pausada. Desde então, Joaquim desenvolveu uma agressividade extrema com qualquer pessoa que tenta cuidar dele. Mordeu 15 babas, 3 médicos, a governanta, o jardineiro, praticamente todos que se aproximam. Luia frano o senho, procesando a informação. O senhor já considerou a possibilidade de que não seja agressividade de verdade, mas medo? Medo. Os psicólogos falam de trauma, de transtorno do apego, mas nunca mencionara medo. Veja BM, Senr. Sotero, eu sou a mais velha de 4 irmãos. Cuido de crianças desde que me entendo por gente e aprendi que os pequenos que perderão as mais as vezes desenvolvem uma forma de autoproteção muito particular. Eles atacam antes de ser abandonados, porque na mente infantil toda figura materna vai desaparecer eventualmente. Marcos a olhou com renovado interesse. Essa jovem funcionaria doméstica acabava de articular algo que nenhum especialista com títulos universitarios havia conseguido explicar de forma tão clara. Mas voce ele não a atachó. Luia sorriu suavemente, acariciando as costas de Joaquim com movimentos circulares. Talvez porque eu não me aproximei como baba, me aproximei como alguém que simplesmente queria conhecê-lo. Sem expectativas, sem a intenção de substituir ninguém. Nesse momento, Joaquim se mexeu levemente nos braços de Luia, emitindo un pequeno suspiro. Suas pálpebras se agitaram como se estivesse sonhando. Marcos conteve a respiração, esperando que acordase chorando, como sempre fazia. Mas o menino simplesmente se acomodou melhor contra o peito de Luia e continuou dormindo. Isso impossível, murmurou Marcos, para si mesmo. Bocah kecil itu memiliki rambut hitam keriting yang menempel di dahinya karena keringat akibat terlalu lama menangis. Pipinya memerah dan matanya bengkak, tetapi ada sesuatu di wajahnya yang bukan kemarahan maupun rengekan manja. Dengan pengalaman panjang merawat anak-anak, Sekar Ayudhita langsung mengenali apa yang ia lihat, kesepian yang sangat dalam dan kebingungan. "Hai, nak kecil," bisik Sekar sambil melangkah perlahan masuk ke kamar. "Sedang apa kamu duduk sendirian di lantai begitu?" Bocah itu mengangkat wajah menatapnya. Sesaat mereka saling memandang dalam diam. Sekar melihat mata anak itu berwarna coklat pekat, sama seperti milik Bagas Pratama, tetapi jauh lebih rapuh dan penuh luka. "Siapa namamu, sayang?" tanya Sekar sambil berjongkok beberapa meter jauhnya agar tidak menakutinya. Tentu saja bocah itu tidak menjawab. Ia masih terlalu kecil untuk bicara jelas, tetapi ia juga tidak menangis dan tidak menunjukkan tanda agresif sedikit pun. Ia hanya menatap Sekar dengan perhatian yang tak biasa untuk usianya. Sekar mulai memunguti buku-buku di lantai sambil terus berbicara lembut. "Wah, banyak sekali buku bagus di sini. Yang ini ada beruang lucu, lihat. Yang ini ada anak bebek kuning. Kamu suka bebek?" Di luar dugaan, Rafa mengulurkan tangan kecilnya ke arah buku bergambar bebek. Sekar mendekatkannya perlahan sambil tetap menjaga jarak. "Lucu sekali, ya? Adik laki-laki saya, Fikri Mahendra, dulu juga punya buku seperti ini waktu masih kecil. Dia suka sekali kalau saya bacakan cerita sebelum tidur." Sambil berbicara, Sekar menyadari bahu bocah itu mulai turun rileks. Napasnya menjadi lebih tenang, dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk kamar,
Anak itu tidak lagi tampak seperti hewan kecil yang ketakutan. Mau saya ceritakan kisah anak bebek ini? Tanya Sekar, lalu duduk di lantai dengan jarak aman. Rafa mengangguk pelan. Hati Sekar tersentuh. Setelah semua cerita mengerikan yang ia dengar tentang sifat kasar anak ini, ternyata ia tampak sepenuhnya normal. Sekar mulai membacakan kisah si bebek kuning dengan suara berbeda-beda untuk tiap tokoh dan gerakan tangan yang lembut. Rafa menatapnya penuh perhatian, seolah setiap kata adalah harta berharga. Perlahan-lahan Sekar mendekat sedikit demi sedikit hingga tinggal sekitar 1 meter darinya. Lalu si bebek kecil akhirnya menemukan mamanya yang sedang mencarinya di seluruh danau, lanjut Sekar dengan suara merdu. Anakku, kata mama bebek, lalu ia memeluk anaknya erat sekali. Erat sekali. Saat mengucapkan itu, Sekar melihat mata Rafa dipenuhi air mata. Bukan air mata marah seperti sebelumnya, melainkan kesedihan yang dalam dan menyayat hati. Sekar langsung mengerti. Anak kecil ini merindukan ibunya. Tanpa ragu ia membuka kedua tangan. Mari sini, nak kecil. Pelukan bisa menyembuhkan sedih. Rafa menatapnya selama beberapa detik yang terasa sangat lama. Lalu perlahan ia merangkak mendekat dan menyusup ke pelukan Sekar. Wanita muda itu memeluknya penuh kasih, merasakan tubuh kecil yang tadinya tegang kini benar-benar lemas tenang di dadanya. Tenang ya, sayang. Semua akan baik-baik saja, bisiknya sambil mengusap rambut keriting lembab itu. Sekar ada di sini bersamamu. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, rumah keluarga Pratama dipenuhi keheningan yang damai. Bocah kecil itu tertidur di pelukan Sekar, bernapas lembut dengan wajah tenang yang mengubah seluruh ekspresinya. Sekar tetap diam, mengayun tubuh mungil itu perlahan, ketika ia mendengar langkah kaki di lorong. Jantungnya berdegup kencang karena sadar ia telah melanggar perintah langsung dari Bu Ratna. Tetapi ketika ia menoleh ke arah pintu, pemandangan yang dilihatnya membuatnya membeku. Para dokter mengatakan Rafa membutuhkan terapi bertahun-tahun, bahkan mungkin obat-obatan. Mereka juga sempat menyarankan pusat perawatan khusus. Sekar Ayudhita tak mampu menyembunyikan keterkejutannya, dan Bagas Pratama menangkap jelas nada keberatan di wajahnya. Pak Pratama, dengan segala hormat, Rafa tidak perlu dijauhkan dari ayahnya. Dia hanya perlu merasa aman bahwa dirinya tidak akan ditinggalkan lagi. Kata-kata itu menghantam dada Bagas seperti pukulan keras. Selama berbulan-bulan ia telah mempertimbangkan semua pilihan profesional. Ia menghabiskan banyak uang untuk konsultasi dokter dan penanganan khusus, tetapi tak pernah memikirkan kemungkinan paling sederhana, bahwa anaknya hanya perlu merasa dicintai tanpa syarat. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Kamu baru mengenalnya beberapa jam. Sekar menatap matanya langsung tanpa gentar oleh status maupun nada defensif pria itu. Karena saat dia memeluk saya, dia bukan seperti anak agresif atau rusak karena trauma. Dia seperti anak kecil yang sudah lama menunggu seseorang datang, menenangkan dirinya tanpa meminta balasan apapun. Keheningan panjang mengisi ruangan. Bagas memandangi Sekar yang mengayun Rafa perlahan sambil bersenandung lirih dengan lagu yang tak dikenalnya, namun membuat bocah itu tenang seperti terhipnotis. Dari mana kamu belajar begitu banyak tentang anak-anak? Tanya Bagas akhirnya. Di lingkungan tempat saya dibesarkan, Pak. Saat ibu bekerja 14 jam sehari demi menghidupi keluarga, kita belajar menjaga adik-adik sendiri. Saat para tetangga butuh orang untuk menjaga anak mereka sementara mereka membersihkan kantor di malam hari, tanpa sadar kita tumbuh jadi pengasuh. Saya tidak punya gelar tinggi, tapi saya punya pengalaman nyata. Bagas mengangguk pelan. Ada kejujuran yang menyegarkan dalam cara bicara Sekar, sangat berbeda dari istilah teknis dan teori rumit para ahli yang pernah ia datangi. Bagas sempat hendak memanggil namanya, lalu sadar ini pertama kalinya ia menyebut nama wanita itu dengan lembut. Sekar, apakah kamu bersedia menjaga Rafa sementara saya bekerja siang ini? Hanya beberapa jam, untuk melihat apakah? Tentu, Pak Pratama. Itu sebuah kehormatan. Bagas merasakan campuran aneh antara lega dan cemas. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, gagasan meninggalkan anaknya bersama seseorang tidak membuatnya panik. Ada satu hal lagi yang perlu Bapak tahu, tambah Sekar lembut.
Saat saya menceritakan kisah anak bebek yang mencari mamanya, Rafa menangis. Tapi itu bukan tangis marah. Itu tangis sedih. Saya rasa dia mengerti lebih banyak dari yang kita bayangkan tentang apa yang terjadi pada ibunya. Bagas memejamkan mata, merasakan sesak di tenggorokan. Almira putri benar selama ini. Bayi jauh lebih peka daripada yang orang kira. Selama ini Rafa menangis karena luka hati, dan semua orang salah mengira itu sebagai agresi. 3 jam kemudian, Bagas pulang dari rapat dengan perasaan yang sama sekali baru. Untuk pertama kalinya selama berbulan-bulan, ia tidak memeriksa ponsel terus-menerus sambil menunggu telepon darurat dari rumah. Sepanjang rapat direksi, sebagian pikirannya tetap tenang karena yakin Rafa berada di tangan yang aman. Saat memasuki gerbang utama rumah, ia disambut suara yang tak pernah ia dengar sejak Almira Putri meninggal. Tawa anak kecil bercampur suara perempuan bernyanyi lembut. Ia mengikuti suara itu ke taman belakang, lalu berhenti mendadak ketika melihat pemandangan di depannya. Sekar Ayudhita duduk di rumput dengan kaki bersila, sementara Rafa merangkak mengelilinginya mengejar gelembung sabun yang berkilau di udara senja keemasan. Bocah itu menjerit kecil penuh gembira setiap kali berhasil memecahkan satu gelembung. Sekar bertepuk tangan, merayakan setiap keberhasilannya seolah itu penemuan terpenting di dunia. Hebat sekali, jagoan, seru Sekar Ayudhita sambil tertawa. Kamu pemburu gelembung tercepat di seluruh Jakarta. Rafa menoleh kepadanya dengan senyum bercahaya, pipinya memerah karena bermain dan rambut keritingnya berkilau diterpa sinar matahari. Itu adalah senyum paling lebar dan paling tulus yang pernah dilihat Bagas Pratama di wajah putranya sejak waktu yang bahkan tak bisa ia ingat lagi. Mau gelembung lagi, nak kecil? Tanya Sekar sambil mencelupkan lingkaran plastik ke cairan sabun. Rafa bertepuk tangan canggung dengan telapak mungilnya sambil mengoceh sesuatu yang samar terdengar seperti, "Mama." Jantung Bagas seakan berhenti berdetak. Untuk pertama kalinya, Rafa mengucapkan kata itu, dan ia mengarahkannya kepada Sekar. Sekar pun tampak menyadari betapa pentingnya momen itu. Ia terdiam beberapa detik dengan alat gelembung masih menggantung di udara. Lalu dengan senyum lembut ia mendekat, mengusap kepala bocah itu pelan. "Aduh, harta kecilku, pintarnya kamu," ucapnya dengan suara bergetar haru. "Papa pasti bangga sekali saat tahu kamu sudah mulai bicara." Bagas berdehem perlahan untuk menunjukkan kehadirannya. Sekar sedikit terkejut dan hendak berdiri, tetapi ia memberi isyarat agar wanita itu tetap duduk. "Tidak usah berdiri, tolong. Saya tidak ingin merusak pemandangan ini," katanya sambil menatap suasana indah itu dengan campuran kagum dan sesuatu yang belum berani ia sebut harapan. "Pak Pratama pulang lebih cepat dari yang saya kira," kata Sekar dengan pipi sedikit merona. "Semoga Bapak tidak keberatan kami keluar ke taman." Hari ini sangat cerah dan Rafa kelihatannya ingin menghirup udara segar. "Bagaimana keadaannya?" tanya Bagas pelan. "Luar biasa. Dia tidur 2 jam penuh setelah Bapak pergi. Saat bangun, dia menghabiskan bubur bayi tanpa rewel dan bahkan mencoba memegang sendok sendiri. Setelah itu kami bermain balok susun di ruang utama, lalu setengah jam lalu kami keluar ke sini." Bagas duduk di salah satu kursi besi di sekitar meja taman, memperhatikan Rafa yang masih mengejar gelembung dengan tekad khas anak kecil. "Sekar, boleh saya bertanya sesuatu?" "Hal pribadi." "Tentu, Pak." "Apakah kamu punya anak?" Sekar menggeleng, bayangan tipis melintas di wajahnya. "Tidak, Pak. Saya belum pernah menikah. Sebagian besar hidup saya habiskan merawat adik-adik dan membantu keluarga secara ekonomi. Soal anak, saya selalu berpikir itu akan datang nanti saat keadaan lebih baik. Tapi jelas kamu punya bakat. Pernah berpikir kuliah jadi guru atau pendidik anak?" Sekar tertawa pelan tanpa pahit sedikit pun. "Pak Pratama, kalau keluarga bergantung pada setiap rupiah yang kamu hasilkan untuk bayar sewa dan makan, impian kuliah biasanya harus ditunda. Saya lulus SMA sambil bekerja sore hari di tempat penitipan anak dekat rumah. Dalam 2 tahun di sana saya belajar tentang anak-anak lebih banyak daripada yang bisa diajarkan buku manapun." Bagas mengangguk, merasa sedikit malu dengan pertanyaannya.
Dunia penuh privilese yang ia jalani sering membuatnya lupa pada kenyataan hidup kebanyakan orang. Saat itu Rafa merangkak langsung menuju ayahnya. Sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak pernah ia lakukan dengan sukarela. Bagas menahan napas, menunggu penolakan seperti biasanya. Namun di luar dugaan, bocah itu berdiri sambil memegangi celananya dan menatapnya dengan rasa ingin tahu, bukan permusuhan. "Halo, jagoan kecil," gumam Bagas dengan suara gemetar. Rafa mengoceh tak jelas, lalu menunjuk ke arah Sekar seolah sedang memperkenalkannya kepada sang ayah. "Iya, nak," kata Bagas dengan mata berkaca-kaca. "Sekar memang sangat istimewa, ya?" Sekar mendekat dan duduk di rumput di samping mereka. "Tahu tidak apa yang saya perhatikan hari ini, Pak Pratama?" Rafa sangat cerdas untuk usianya. Dia menyelesaikan puzzle yang biasanya sulit bagi anak usia 2 tahun, dan dia punya konsentrasi luar biasa kalau tertarik pada sesuatu. Para dokter selama ini hanya fokus pada masalah perilaku Rafa. Mereka tidak pernah membicarakan kemampuannya. Mungkin karena mereka belum pernah melihatnya berada di tempat yang membuatnya merasa aman untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Anak yang hidup terus-menerus dalam keadaan waspada tidak akan mampu mengembangkan potensi berpikirnya secara penuh. Bagas Pratama menatap putranya yang kini duduk di antara mereka berdua, memandang bergantian ke arah ayahnya lalu ke arah Sekar Ayudhita, seolah ikut memahami percakapan itu. Untuk pertama kalinya, Bagas bisa melihat melampaui perilaku sulit anaknya dan menyadari kecerdasan terang yang berkilau di mata gelap Rafa. "Sekar, saya harus mengajukan satu penawaran," kata Bagas tiba-tiba. "Apa yang kamu capai hari ini bersama Rafa adalah keajaiban. Saya ingin menawarkan posisi tetap sebagai pengasuh utama anak saya." Sekar berkedip kaget. "Pak Pratama, saya bukan pengasuh profesional. Saya tidak punya sertifikat atau referensi dari lembaga khusus. Saya tidak peduli sertifikat. Saya peduli hasil. Dalam 1 hari kamu melakukan hal yang tidak bisa dicapai para ahli selama berbulan-bulan. Tapi bagaimana dengan Bu Ratna dan semua staf lain? Saya hanya petugas kebersihan." Bagas mencondongkan badan dengan wajah serius. "Sekar, anak saya adalah hal terpenting dalam hidup saya. Jika kamu bisa memberinya kestabilan emosi yang dia butuhkan, sisanya hanyalah urusan kecil yang bisa diselesaikan." Saat itu Rafa memilih merangkak ke arah Sekar lalu bersandar manja di sisinya, seolah mengerti isi pembicaraan dan sedang memberikan pendapatnya sendiri. Sekar menatap bocah itu, lalu menatap Bagas, kemudian mengangguk perlahan. "Jika Bapak benar-benar yakin saya bisa membantu Rafa, saya terima. Tapi dengan satu syarat." "Apa itu?" "Saya ingin Bapak ikut terlibat aktif. Rafa tidak hanya butuh pengasuh. Dia juga harus kembali dekat dengan ayahnya." Tenggorokan Bagas terasa sesak. Selama berbulan-bulan ia menghindari menghabiskan waktu berkualitas bersama anaknya, yakin kehadirannya hanya memperburuk keadaan. Namun melihat betapa tenangnya Rafa sekarang, ia sadar mungkin selama ini ia lebih banyak lari dari ketakutannya sendiri daripada melindungi putranya. 1 minggu kemudian, rumah keluarga Pratama berubah total. Lorong-lorong yang dulu dipenuhi tangisan putus asa kini dipenuhi ocehan ceria dan suara lembut Sekar menyanyikan lagu anak-anak. Ketegangan yang selama berbulan-bulan menyelimuti rumah itu lenyap seperti kabut pagi. Setiap pagi Bagas menuruni tangga dengan perasaan yang sudah lama ia lupakan, harapan. Dulu ia takut mendengar laporan masalah setiap hari, sekarang ia justru menanti dengan antusias kemajuan kecil yang selalu dibagikan Sekar setiap sore. "Selamat pagi, Pak Pratama," sapa Sekar dari ruang utama, tempat ia duduk di lantai sambil membangun menara balok warna-warni bersama Rafa. "Selamat pagi, Sekar. Bagaimana pagi ini keadaan arsitek kecil kita?" Sekar tersenyum sambil menunjuk bangunan goyah yang dibuat Rafa hampir tanpa bantuan. Hari ini dia berhasil membuat menara 6 balok tanpa jatuh. Kemarin baru 3. Koordinasi motoriknya berkembang setiap hari. Bagas berlutut di samping mereka dan memperhatikan putranya menaruh balok kuning di atas balok merah dengan hati-hati. Konsentrasi di wajah mungil itu begitu kuat, dan ketika bangunan itu tetap berdiri, Rafa bertepuk tangan dengan bangga. "Hebat,
Jagoan, seru Bagas. Hadiahnya adalah senyum bercahaya dari sang anak. Sungguh luar biasa bagaimana momen sederhana yang dulu terasa mustahil kini mengalir begitu alami antara ayah dan anak. Pak Pratama, kata Sekar Ayudhita dengan suara sedikit ragu. Boleh saya membicarakan sesuatu yang penting? Tentu. Apa itu? Sekar menatap Rafa, yang sedang larut dalam permainan baloknya, lalu melanjutkan. Saya mengamati Rafa dengan sangat teliti minggu ini, dan saya rasa dia sudah siap untuk langkah berikutnya dalam perkembangan sosialnya, yaitu berinteraksi dengan anak-anak seusianya. Selama ini dia terlalu terisolasi karena perilaku sebelumnya, jadi dia tidak pernah punya kesempatan bersosialisasi. Tapi sekarang emosinya jauh lebih stabil. Saya pikir akan sangat baik kalau dia mulai mengenal anak-anak lain. Bagas Pratama mengernyit, merasakan kecemasan lama muncul kembali. Sekar, apa tidak terlalu cepat? Baru beberapa hari keadaan membaik. Bagaimana kalau dia menunjukkan sikap agresif pada anak lain? Saya mengerti kekhawatiran Bapak, jawab Sekar lembut. Tapi jika Rafa terus dipelihara di lingkungan yang sepenuhnya terkendali, pertumbuhannya bisa terhambat. Anak-anak belajar kemampuan sosial penting dengan bermain bersama teman sebaya. Bagas mengusap rambutnya, kebiasaan yang kini dikenali Sekar sebagai tanda ia sedang memikirkan hal sulit. Jadi apa tepatnya usulmu? Ada taman kecil dekat rumah saya di Tebet, Jakarta Selatan, tempat para ibu membawa anak-anak mereka setiap sore. Saya pikir kita bisa membawa Rafa ke sana hanya 1 jam untuk melihat reaksinya. Saya akan mendampinginya terus, dan kalau dia menunjukkan ketidaknyamanan sedikit saja, kita langsung pulang. Gagasan membawa Rafa ke dunia luar setelah berbulan-bulan hidup dalam perlindungan tertutup membuat Bagas takut, tetapi jauh di dalam hati ia tahu Sekar benar. Putranya tidak bisa hidup dalam gelembung selamanya. Bagaimana kalau ada orang tua lain mengenali saya? Media bisnis akhir-akhir ini sering memuat foto saya karena ekspansi perusahaan. Sekar tersenyum tipis. Kita bisa pergi berpakaian santai, tanpa mobil resmi. Tidak ada yang akan menyangka CEO perusahaan miliaran rupiah duduk di taman umum lingkungan warga. Saat itu Rafa merangkak ke arah ayahnya dan menarik dasinya pelan, seolah ikut dalam pembicaraan. Bagas mengangkatnya ke pangkuan, lagi-lagi terkejut karena gerakan itu kini terasa alami. Bagaimana menurutmu, nak kecil? Mau bertemu anak-anak lain? Rafa mengoceh riang sambil menunjuk ke arah jendela, seakan benar-benar memahami rencana itu. Baiklah, kata Bagas akhirnya. Tapi kita pergi bersama-sama. Saya ingin ada di sana pertama kali. Wajah Sekar langsung bersinar. Sempurna. Bagaimana kalau sore ini setelah dia tidur siang? 2 jam kemudian, Bagas mendapati dirinya dalam situasi yang terasa mustahil beberapa minggu lalu. Ia duduk di bangku kayu tua di taman kecil, mengenakan jeans dan kemeja santai, sambil melihat Sekar membantu Rafa menuruni perosotan mungil. Kontras dengan hidupnya yang biasa begitu mencolok. Normalnya pada jam seperti itu ia berada dalam rapat penting, mengambil keputusan yang memengaruhi ratusan pegawai dan miliaran rupiah. Kini ia justru tenggelam dalam kebahagiaan sederhana melihat putranya bermain pasir. Lihat, Papa, seru Sekar sambil mengangkat Rafa ke arah Bagas. Dia suka sekali ayunan. Bagas tersenyum, merasakan kehangatan aneh di dadanya. Sekar mulai memanggilnya, Papa, saat berbicara kepada Rafa. Awalnya terasa asing, tetapi kini ia justru menyukai mendengarnya. Beberapa anak lain mulai mendekat dengan rasa penasaran kepada Rafa. Seorang anak perempuan kecil sekitar 2 tahun dengan 2 kuncir pirang datang sambil menawarkan ember plastik merah. Tubuh Bagas langsung menegang, siap bergerak jika Rafa menunjukkan agresi. Namun apa yang ia saksikan membuat napasnya tertahan. Putranya mengambil ember itu dengan hati-hati, menelitinya sesaat, lalu mengembalikannya kepada anak perempuan itu dengan sesuatu yang tampak seperti senyum malu-malu. Luar biasa, gumam Bagas pada dirinya sendiri. Sekar Ayudhita mendekati bangku tempat Bagas Pratama duduk. Lihat apa yang sedang terjadi. Rafa bukan anak yang agresif sejak lahir.
Dia hanya bersikap defensif karena merasa terancam. Sekarang saat dia merasa aman, kepribadiannya yang asli mulai muncul. Dan seperti apa kepribadian aslinya? Tanya Bagas pelan. Dia lembut, penuh rasa ingin tahu, cerdas, dan mengejutkannya sangat peka terhadap perasaan orang lain untuk anak seusianya. Lihat bagaimana dia berinteraksi dengan anak perempuan itu. Bagas mengikuti arah pandang Sekar dan melihat Rafa mulai menumpuk pasir bersama gadis kecil tadi. Meniru gerakannya sambil mengoceh seolah mereka sedang berdiskusi serius tentang bangunan megah. Sekar, mulai Bagas, namun ia berhenti karena tak yakin bagaimana mengungkapkan isi hatinya. Ya, Pak Pratama. Dalam 1 minggu kamu berhasil melakukan hal yang kupikir mustahil. Kamu mengembalikan anakku dan mengembalikan kebahagiaan ke rumah kami. Sekar tersipu ringan. Saya tidak melakukan hal luar biasa, Pak. Saya hanya memperlakukan Rafa sebagaimana dirinya sebenarnya. Anak normal yang hanya perlu dicintai tanpa syarat. Tidak, lebih dari itu, desak Bagas. Kamu melihat potensi saat orang lain hanya melihat masalah. Kamu sabar saat aku sendiri sudah kehilangan harapan. Mereka terdiam beberapa saat, menatap Rafa yang terus bermain damai bersama anak-anak lain. Pemandangan itu begitu biasa, begitu sederhana, sampai justru membuat dada Bagas dipenuhi emosi besar. Boleh saya mengaku sesuatu, Sekar? Tentu. Aku mulai percaya bahwa aku ayah yang gagal. Aku sempat berpikir mungkin Rafa akan lebih baik tanpa aku, di tempat khusus yang tahu cara menangani perilakunya. Sekar menatapnya penuh pengertian. Cinta seorang ayah tidak pernah gagal, Pak Pratama. Kadang kita hanya butuh bantuan untuk menemukan cara yang tepat menyalurkannya. Bagas mengangguk pelan, merasakan sesuatu di dadanya akhirnya terlepas setelah berbulan-bulan tegang. Tahu apa yang paling aneh dari semua ini? Tanyanya. Untuk pertama kali sejak Almira Putri meninggal, aku bisa membayangkan masa depan di mana Rafa dan aku benar-benar bahagia. 3 minggu berlalu sejak hari pertama di taman itu, dan kehidupan di rumah keluarga Pratama berubah menjadi irama yang harmonis, sesuatu yang tak pernah dibayangkan Bagas mungkin terjadi. Namun pada Kamis pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Sekar tampak lebih pendiam. Meski tetap profesional merawat Rafa, Bagas menangkap kesedihan halus di mata hijaunya. Sekar, kamu baik-baik saja? Tanya Bagas saat sarapan di beranda. Rafa duduk di kursi makannya sambil ceria menyantap potongan buah yang dipotong Sekar dalam bentuk lucu. Saya baik-baik saja, Pak Pratama, jawab Sekar, tetapi ia menghindari tatapan pria itu sambil membersihkan tangan lengket Rafa. Bagas mengernyit. Selama beberapa minggu ini ia sudah belajar membaca ekspresi wanita itu, dan jelas ada sesuatu yang mengganggunya. Ada kabar dari keluarga? Semua baik di rumah? Sekar ragu sejenak sebelum menjawab. Adik laki-laki saya, Fikri Mahendra, mendapat beasiswa sebagian untuk kuliah teknik di Universitas Indonesia. Itu kesempatan besar sekali untuknya. Kabar yang luar biasa, kata Bagas dengan tulus. Kamu pasti sangat bangga. Saya memang bangga, gumam Sekar, tapi beasiswanya hanya menanggung uang kuliah. Dia masih butuh biaya buku, perlengkapan, transportasi, dan mungkin tempat tinggal kalau nanti bisa dapat kos dekat kampus. Bagas mulai memahami dilema itu. Selama bertahun-tahun Sekar mengorbankan impiannya sendiri demi keluarganya, dan sekarang ia kembali berada di persimpangan sulit. Berapa banyak biaya yang dibutuhkan Fikri? Sekar langsung memerah. Pak Pratama, saya bukan sedang meminta bantuan uang. Saya hanya menjelaskan kenapa akhir-akhir ini saya sedikit tidak fokus. Saya tahu, kata Bagas Pratama lembut, tetapi saya ingin membantu, jika kamu mengizinkan. Sekar Ayudhita segera menggeleng. Saya tidak bisa menerima belas kasihan, Pak. Bapak sudah membayar saya jauh lebih besar daripada yang biasanya diterima pengasuh manapun. Bagas mencondongkan tubuh di kursinya. Sekar, ini bukan belas kasihan. Ini investasi untuk pendidikan seorang pemuda berbakat, adik dari orang yang telah menyelamatkan kewarasan keluargaku.
Anggap saja sebagai beasiswa dari Yayasan Pratama Peduli. Mata Sekar langsung dipenuhi air mata yang berusaha ia tahan. Pak Pratama, Bapak terlalu baik, tapi saya, tidak, potong Bagas lembut. Adikmu pantas mendapat kesempatan itu. Dan kamu pantas untuk tidak dipaksa memilih antara masa depan keluargamu dan pekerjaanmu di sini. Rafa, yang sama sekali tidak peduli pada percakapan emosional di sekitarnya, mulai memukul cangkir susunya ke meja kursi makan bayi sambil membuat irama riang yang membuat kedua orang dewasa itu tersenyum tanpa sadar. Lihat itu, kata Bagas sambil menunjuk putranya. Dia punya bakat ritme. Mungkin calon musisi hebat. Sekar diam-diam menghapus air matanya dengan punggung tangan. Atau mungkin dia hanya suka bikin berisik seperti anak-anak lain seusianya, katanya sambil tertawa kecil. Saat itu Bu Ratna muncul di beranda dengan wajah cemas. Pak Pratama, asisten Bapak baru saja menelepon. Katanya mendesak. Bagas menghela napas. Telepon mendadak dari Thalia Permata, asisten eksekutifnya, sudah jauh berkurang sejak kehidupan rumah tangganya membaik. Namun jika sampai datang sekarang, biasanya benar-benar ada krisis. Tentang apa? Katanya rapat darurat dengan investor Jepang. Sepertinya ada masalah dengan kontrak ekspansi ke Asia. Bagas menatap Sekar dengan wajah menyesal. Saya harus pergi sekarang juga. Pertemuan ini bisa menentukan masa depan ekspansi internasional perusahaan. Tentu, Pak Pratama. Saya dan Rafa akan baik-baik saja. Bagas menatapnya sesaat. Kamu akan tetap di sini saat saya pulang malam nanti? Sekar mengangguk, tetapi ada bayangan singkat di wajahnya yang tak mampu ia pahami. 8 jam kemudian Bagas pulang dalam keadaan kelelahan mental. Pertemuan dengan investor Jepang berlangsung sangat keras, menuntut seluruh konsentrasi dan kemampuan diplomasi demi menyelamatkan kontrak bernilai miliaran rupiah. Selama bertahun-tahun, kemenangan profesional seperti itu adalah satu-satunya sumber kepuasan hidupnya. Kini satu-satunya hal yang ia inginkan hanyalah pulang dan melihat senyum Rafa serta Sekar. Namun saat memasuki rumah mewah keluarga Pratama, ia disambut keheningan yang tidak biasa. Biasanya jam segini Rafa sedang makan malam sambil mendengar Sekar bercerita atau bernyanyi. Ia mengikuti suara percakapan pelan menuju ruang utama, lalu berhenti mendadak ketika melihat pemandangan yang membuat dadanya tak nyaman. Sekar Ayudhita duduk di sofa sambil memangku Rafa. Tetapi ia tidak sendirian. Seorang pemuda sekitar 20 tahun dengan wajah yang mirip dengannya duduk di hadapannya. Di antara keduanya terasa ketegangan yang jelas. Pak Pratama, kata Sekar sambil buru-buru berdiri. Saya perkenalkan adik saya, Fikri Mahendra. Dia datang setelah mendengar kabar soal beasiswa itu. Fikri berdiri dan mengulurkan tangan kepada Bagas dengan campuran gugup dan tegas di wajahnya. Senang bertemu dengan Bapak, Pak Pratama. Kak Sekar sering bercerita tentang Bapak dan Rafa. Senang bertemu juga, Fikri. Sekar sudah menceritakan soal beasiswamu. Selamat. Terima kasih, Pak. Tapi saya datang ke sini untuk membicarakan sesuatu yang penting dengan Kak Sekar. Bagas melihat Sekar kembali menghindari tatapannya, dan perasaan tidak enak mulai tumbuh di perutnya. Tentang apa? Fikri menoleh sebentar kepada kakaknya sebelum melanjutkan. Pak Pratama, keluarga kami sangat berterima kasih atas semua yang Bapak lakukan untuk Kak Sekar, dan atas tawaran bantuan untuk kuliah saya. Tapi kami tidak bisa menerima kemurahan hati Bapak. Kenapa? Tanya Bagas. Karena ini tidak adil bagi Kak Sekar, jawab Fikri dengan suara tegas. Dia sudah terlalu banyak berkorban untuk kami selama bertahun-tahun. Lanjut Fikri Mahendra dengan suara tegas. Sejak remaja dia bekerja demi menghidupi keluarga. Dia mengorbankan mimpinya sendiri. Menunda hidupnya sendiri berkali-kali. Bagas Pratama menoleh ke arah Sekar Ayudhita, yang menunduk menatap lantai sambil mengayun Rafa perlahan di pangkuannya. Saya tidak mengerti apa masalahnya. Masalahnya, sambung Fikri, Kak Sekar mulai jatuh cinta kepada Bapak dan kepada Rafa. Perasaan itu menahannya dalam situasi yang tidak akan berakhir baik bagi siapapun.
Kata-kata itu jatuh di ruang utama seperti ledakan tanpa suara. Bagas merasa seolah udara tersedot dari paru-parunya. Tubuh Sekar menegang seketika. Dan Rafa, yang peka terhadap perubahan suasana, mulai gelisah di pelukannya. "Fikri, tolong," bisik Sekar nyaris tak terdengar. "Tidak, Kak. Seseorang harus mengatakan ini," balas Fikri keras namun penuh sayang. "Kalian hidup di dua dunia yang berbeda. Dia seorang pria kaya raya. Kakak hanya pekerja rumah tangga. Situasi ini hanya akan berakhir dengan luka untuk kakak. Aku tidak akan membiarkan kakak mengorbankan hati seperti kakak mengorbankan segalanya demi kami." Bagas tetap diam, mencerna setiap kata itu. Selama berminggu-minggu ia merasakan ikatan yang makin kuat dengan Sekar, tetapi ia selalu menganggapnya sekadar rasa terima kasih dan kekaguman profesional. Mungkinkah ada sesuatu yang jauh lebih dalam tumbuh di antara mereka? "Sekar," katanya akhirnya dengan suara serak. "Benarkah yang dikatakan adikmu?" Sekar mengangkat wajah. Di mata hijaunya, Bagas melihat kerentanan yang meremukkan hatinya. "Pak Pratama, saya," suaranya terputus. Saat itu Rafa justru mengulurkan kedua tangan kecilnya ke arah ayahnya, seolah merasakan perlunya menyatukan dua orang dewasa terpenting dalam dunianya. Bagas mengambil putranya ke pelukan, dan sesaat mereka bertiga membentuk gambaran keluarga sempurna, gambaran yang diam-diam mulai diinginkan oleh Bagas maupun Sekar, meski keadaan membuatnya terasa mustahil. Keheningan menyelimuti ruangan seperti kabut tebal. Bagas memeluk Rafa erat sambil merasakan jantungnya sendiri berdebar keras menunggu jawaban Sekar. Mata wanita itu berkilau menahan air mata, dan untuk pertama kali sejak mengenalnya, ia tampak benar-benar rapuh. "Saya?" Sekar menarik napas gemetar. "Bukan niat saya semua ini terjadi, Pak Pratama. Saat saya menerima pekerjaan menjaga Rafa, tujuan saya hanya menolong anak kecil yang membutuhkan kasih sayang. Tapi Bapak dan dia menjadi sesuatu yang tak pernah saya bayangkan akan saya temukan." Fikri mendekat dan meletakkan tangan melindungi di bahu kakaknya. Kak Sekar sudah beberapa malam tidak bisa tidur karena tersiksa oleh perasaan ini. Tidak adil kalau dia hidup memegang harapan atas sesuatu yang kita semua tahu mustahil. Hati Bagas terasa tertusuk mendengar itu. Benarkah mustahil? Dalam beberapa minggu terakhir ia tak lagi melihat Sekar hanya sebagai pengasuh Rafa, melainkan sebagai wanita luar biasa yang membawa cahaya dan kehangatan ke rumah yang sempat hancur. "Kenapa kamu langsung menganggap ini mustahil?" tanya Bagas, bahkan dirinya sendiri terkejut mendengar pertanyaan itu keluar dari mulutnya. Fikri menatapnya tak percaya. "Pak Pratama, dengan hormat, Bapak hidup di dunia kemewahan dan kekuasaan. Kak Sekar berasal dari lingkungan sederhana tempat orang berjuang setiap hari hanya untuk bertahan hidup. Teman-teman Bapak, rekan bisnis Bapak, masyarakat, apakah Bapak benar-benar percaya mereka akan menerima hubungan seperti ini?" "Saya tidak peduli apa kata masyarakat," jawab Bagas lebih tegas dari yang ia duga. "Mungkin Bapak tidak peduli," sela Sekar dengan suara lembut namun mantap. "Tapi saya peduli pada apa artinya ini bagi reputasi Bapak dan masa depan Rafa. Dia berhak tumbuh dalam lingkungan yang tenang dan stabil, bukan di tengah gosip dan skandal." Bagas Pratama duduk di kursi besar di hadapan mereka sambil tetap menggendong Rafa, yang tampak terpikat oleh emosi kuat dalam percakapan itu. "Sekar Ayudita, selama berbulan-bulan aku hidup dalam mimpi buruk. Anakku menolakku dan aku tenggelam dalam keputusasaan. Kamu bukan hanya menyembuhkan Rafa, kamu juga menyembuhkanku. Bagaimana mungkin aku mengabaikan itu?" "Karena rasa terima kasih bukan cinta, Pak Pratama," jawab Sekar sambil menangis, air mata akhirnya jatuh di pipinya. "Dan saya tidak ingin dicintai karena rasa berutang budi atau karena kenyamanan. Saya pantas mendapatkan sesuatu yang nyata, sesuatu yang tulus." Kata-kata itu menghantam Bagas seperti palu. Apa yang ia rasakan kepada wanita itu benar-benar cinta? Atau hanya rasa syukur bercampur kenyamanan karena ada seseorang yang mampu menyelesaikan kekacauan hidupnya? "Lalu, apa yang sebenarnya kamu rasakan padaku?" tanya Bagas hampir berbisik. Sekar memejamkan mata sejenak sebelum menjawab. "Saya merasa setiap kali Bapak masuk ke sebuah ruangan, dunia menjadi lebih terang.
Saya merasa setiap kali Bapak menatap saya dan tersenyum, semua lelah bertahun-tahun bekerja demi keluarga langsung hilang. Saya merasa setiap kali kita bertiga bermain bersama di taman, saya sedang menjalani hidup yang selalu saya impikan, tapi tak pernah saya percaya bisa saya miliki. Dada Bagas seakan pecah oleh pengakuan itu. Yang ia rasakan bukan sekadar syukur. Itu jauh lebih dalam, lebih menakutkan, dan lebih nyata. Tapi saya juga takut, lanjut Sekar dengan suara gemetar. Takut kalau semua ini hanya mimpi indah yang akhirnya melukai kita semua. Takut Bapak bosan bermain keluarga bahagia dengan seorang pekerja rumah tangga. Takut Rafa tumbuh besar tanpa mengerti siapa sebenarnya saya dalam hidupnya. Seolah memahami bahwa mereka sedang membicarakannya, Rafa menoleh dari pelukan ayahnya lalu mengulurkan kedua tangan ke arah Sekar, sambil mengucapkan dengan jelas, "Mama, lihat," kata Fikri Mahendra lembut namun tegas. Anak itu sudah menganggap Kak Sekar sebagai ibunya. Apa yang akan terjadi kalau semua ini berakhir? Saat Bapak menikah dengan perempuan dari kalangan Bapak sendiri dan Kak Sekar harus pergi, Rafa akan kehilangan sosok ibu sekali lagi, dan Kak Sekar tidak akan pernah pulih. Bagas menatap putranya yang terus mengulurkan tangan ke arah Sekar tanpa henti. Kenyataan dalam kata-kata Fikri menghantamnya dengan brutal. Sekar mendekat dan mengambil Rafa ke pelukannya. Bocah itu langsung menyandar di lehernya sambil menggenggam sejumput rambut wanita itu dengan tangan kecilnya. "Pak Pratama," kata Sekar dengan suara gemetar namun lebih tegas. "Saya rasa Fikri benar. Situasi ini sudah terlalu rumit secara emosional. Mungkin lebih baik Bapak mencari pengasuh profesional lain untuk Rafa." "Kamu ingin mengundurkan diri?" tanya Bagas, panik sungguhan terdengar dalam suaranya. "Saya sedang berusaha melindungi kita semua dari luka yang lebih besar di masa depan." Bagas berdiri mendadak sambil mengacak rambutnya frustrasi. "Sekar, dalam 2 bulan kamu melakukan hal yang gagal dicapai terapi profesional selama berbulan-bulan. Rafa bahagia, sehat, berkembang normal. Bagaimana mungkin aku, karena kadang mencintai seseorang berarti melakukan yang terbaik untuk orang itu, bukan yang kita inginkan untuk diri sendiri," jawab Sekar sambil mencium lembut dahi Rafa. "Pak Pratama," kata Fikri, "saya tahu ini berat bagi Bapak juga. Tapi kakak saya sudah menghabiskan seluruh hidupnya merawat orang lain. Sekali ini saja, seseorang harus merawat dia." Bagas menatap keduanya, merasa seperti sedang kehilangan sesuatu yang baru saja mulai ia pahami nilainya. "Bagaimana kalau aku tidak peduli pada perbedaan status sosial?" tanyanya putus asa. "Bagaimana kalau aku siap menghadapi skandal apapun dan semua kritik?" Sekar menatapnya dengan campuran cinta dan kesedihan yang menyayat hati. "Pak Pratama, Bapak mengatakan itu sekarang karena sedang terbawa perasaan. Tapi ketika kenyataan datang, ketika rekan bisnis Bapak mulai mempertanyakan keputusan-keputusan Bapak, ketika media gosip menulis berita tentang pria kaya dan pekerja rumah tangga, ketika para orang tua di sekolah Rafa nanti berbisik-bisik tentang pilihan Bapak, apakah Bapak masih akan merasakan hal yang sama?" lanjut Sekar Ayudhita lirih. Bagas Pratama ingin membantah, ingin meyakinkannya bahwa semua itu tidak penting, tetapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Sekar benar mempertanyakan apakah perasaannya akan tetap kuat di bawah tekanan sosial. "Aku perlu berpikir," akunya akhirnya. "Semua ini terlalu berat." Sekar mengangguk dengan mata penuh pengertian dan luka. "Tentu. Sementara itu, saya rasa lebih baik saya mengambil cuti beberapa hari. Itu akan memberi kita berdua jarak dan waktu untuk memutuskan apa yang benar." "Lalu siapa yang akan menjaga Rafa?" tanya Bagas panik. "Bu Ratna bisa menggantikan sementara. Rafa mengenalnya dan sekarang dia sudah lebih stabil secara emosional." Bagas merasa dunia yang susah payah dibangunnya kembali sedang runtuh untuk kedua kalinya. Namun saat melihat wajah tegas Sekar, ia tahu tak ada argumen yang bisa mengubah keputusan itu. 5 hari berlalu sejak Sekar meninggalkan rumah keluarga Pratama, dan Bagas hidup dalam neraka yang ia ciptakan sendiri. Rafa kembali menjadi mudah marah, meski tidak separah dulu. Ia menangis memanggil Sekar, mengoceh mencari namanya, dan menolak setiap usaha Bu Ratna untuk menenangkannya. Bagas duduk di ruang kerja, berpura-pura meninjau laporan keuangan,
ketika ia mendengar langkah kaki yang dikenalnya mendekat di lorong. "Selamat pagi, Pak Pratama," ujar Thalia Permata sambil masuk membawa tablet dengan ekspresi efisien seperti biasa. "Kita perlu meninjau agenda minggu depan dan ada beberapa hal mendesak." Thalia telah bekerja dengannya selama 5 tahun. Bagas tahu ia wanita yang cerdas. Usianya 30 tahun, lulusan magister bisnis dari universitas ternama, berasal dari keluarga mapan, dan jasanya sangat penting dalam pertumbuhan perusahaan. Ia juga cantik, elegan, dan tepat seperti tipe perempuan yang masyarakat harapkan untuk dipasangkan dengannya. Senin makan siang dengan Direksi Ban Investasi Helvetia Asia, mulai Thalia. Selasa ada rapat luar biasa Dewan Direksi untuk meninjau angka kuartal ketiga. Suaranya perlahan memudar di telinga Bagas saat ia menatap wanita itu dengan objektif. Selama bertahun-tahun ia sadar akan tatapan lama yang sering diberikan Thalia, senyum yang bertahan sedikit lebih lama dari sewajarnya, dan alasan-alasan kecil yang dibuatnya untuk bekerja lembur bersamanya. "Thalia, boleh saya bertanya hal pribadi?" Wanita itu berkedip kaget karena arah pembicaraan berubah mendadak. "Tentu, Pak Pratama. Kalau saya mengajakmu makan malam, apakah kamu mau?" Wajah Thalia langsung bersinar dengan senyum bahagia yang berusaha ia sembunyikan dengan profesionalisme. "Itu akan menjadi kehormatan, Pak Pratama." Bagas menghela napas perlahan. Betapa mudahnya semua ini. Thalia memahami dunianya, berbagi ambisi yang sama, dan cocok sempurna dengan lingkaran sosialnya. Secara logika, ia adalah pilihan paling masuk akal. "Malam ini jam 8. Saya kirim mobil menjemputmu. Saya akan pesan meja khusus." Setelah Thalia keluar, Bagas bersandar di kursi kulitnya dan merasa anehnya kosong, meski baru saja mengambil keputusan yang tampaknya sangat masuk akal. Sore itu, saat pulang ke rumah, ia mendapati Rafa duduk di lantai ruang utama sambil mendorong mainan dengan lesu, tanpa semangat seperti biasanya. Bu Ratna duduk di dekatnya, menatap penuh kekhawatiran seorang ibu. "Bagaimana keadaannya hari ini?" tanya Bagas. "Lebih baik dari kemarin, Pak," jawab Bu Ratna pelan. Tapi dia masih terus mencari Sekar. Pagi ini dia merangkak ke kamar Sekar Ayudita dan duduk lama di depan pintunya, seolah menunggu dia muncul, lanjut Bu Ratna pelan. Hati Bagas Pratama terasa ditusuk rasa bersalah. Ia mengangkat Rafa ke pelukannya, dan bocah itu menyandar padanya, tetapi tanpa keceriaan spontan yang dulu selalu muncul selama minggu-minggu bersama Sekar. "Bu Ratna, malam ini saya akan pergi makan malam. Boleh saya tahu dengan siapa, Pak?" "Dengan Thalia Permata, asisten eksekutif saya." Kepala rumah tangga itu mengangguk diplomatis, namun Bagas melihat bayangan kekhawatiran di mata tuanya yang tajam. "Pak Pratama, kalau saya boleh bicara jujur, selama bertahun-tahun bekerja di rumah ini, saya belum pernah melihat Rafa sebahagia saat bersama Sekar, dan belum pernah melihat dia setenang itu. Keadaannya rumit, Bu. Cinta memang selalu rumit, Pak. Tapi itu bukan alasan untuk lari darinya." 3 jam kemudian Bagas duduk di meja paling eksklusif di restoran Bintang Senja, memperhatikan Thalia Permata menceritakan kisah-kisah lucu dari perjalanan bisnisnya ke New York. Wanita itu tampak memukau, mengenakan gaun hitam elegan dan berbicara dengan keanggunan yang lahir dari pendidikan kelas atas bertahun-tahun. Namun saat mendengarnya, pikiran Bagas justru dipenuhi bayangan Sekar yang membacakan cerita kepada Rafa dengan suara lucu. Tawa tulusnya saat anak itu melakukan hal menggemaskan, dan cara alaminya mengubah momen sederhana menjadi ajaib. "Bagas, kamu baik-baik saja?" tanya Thalia sambil menyentuh tangannya pelan. "Kamu kelihatan jauh." "Maaf, Thalia. Minggu ini cukup sulit karena Rafa." "Saya mengerti. Anak kecil memang bisa sangat menyita tenaga. Kalau nanti kita menikah, kita bisa mempertimbangkan pengasuh tinggal di rumah penuh waktu. Jadi kamu bisa lebih fokus pada perusahaan." Kata-kata "kalau nanti kita menikah" berdentang di kepala Bagas seperti alarm. Thalia sudah membayangkan masa depan bersama hanya dari 1 kali makan malam. "Thalia, saya rasa ada salah paham." "Tidak ada," potong wanita itu lembut. "Bagas,
Kita sudah bekerja bersama 5 tahun. Saya menunggu dengan sabar sampai kamu pulih dari kehilangan Almira Putri. Saya tahu saya bisa menjadi tepat seperti yang kamu butuhkan. Pasangan yang mengerti duniamu, mendukung ambisimu, dan bisa mendampingimu dengan terhormat di acara sosial. Bagas menatapnya lama. Semua yang ia katakan masuk akal. Namun pada saat itu ia menyadari sesuatu yang penting. Ia tidak merasakan apapun padanya selain hormat profesional dan simpati dangkal. Thalia, kamu perempuan luar biasa. Tapi kamu jatuh cinta pada pekerja rumah tangga itu. Sambung Thalia dengan senyum yang tak sampai ke mata. Ya, saya tahu. Gosip bergerak cepat di lingkaran kecil seperti dunia kita. Bagas terdiam, terkejut oleh keterus-terangannya. Sejak kapan kamu tahu? Sejak seminggu lalu. Sepupu saya, Nadia Lestari, tinggal dekat rumahmu dan melihat kamu berjalan-jalan di taman bersama Sekar dan Rafa. Saya pikir mungkin itu hanya fase sesaat. Tapi ketika kamu mengajak saya makan malam hari ini, saya tahu kamu sedang mencoba meyakinkan diri bahwa kamu bisa melupakan dia. Bagas bersandar di kursinya, merasa seluruh dirinya terbaca jelas. Sebegitu jelasnya? Ya, Bagas. Saya mencintaimu selama bertahun-tahun, tapi saya bukan orang bodoh. Saya tahu kapan seorang pria tergila-gila pada wanita lain. Ia berhenti sejenak lalu menatapnya lurus. Jadi jawab satu hal. Apa kamu sungguh percaya bisa bahagia dengan seseorang seperti saya, sementara hatimu milik dia? Bagas memejamkan mata sesaat, akhirnya mengakui kebenaran yang selama ini ia hindari. Tidak, saya tidak bisa. Thalia mengangguk dengan tenang, tanpa kepahitan. Kalau begitu berhenti menyiksa dirimu sendiri, dan pergi jemput dia kembali. Hidup terlalu singkat untuk membuang cinta sejati hanya demi gengsi sosial, kata Thalia permata tenang. Bagaimana kalau ini tidak berhasil? Bagaimana kalau perbedaan di antara kami terlalu besar? Tanya Bagas Pratama ragu. Bagaimana kalau justru berhasil? Bagaimana kalau cinta lebih kuat daripada aturan sosial? Balas Thalia. Bagas, selama bertahun-tahun saya melihat kamu memimpin perusahaan dengan keputusan berani dan keyakinan besar. Kenapa kamu tidak bisa mengambil keberanian yang sama untuk hidupmu sendiri? Bagas menatapnya dengan kekaguman baru. Ternyata wanita itu bukan hanya hebat dalam pekerjaan, tetapi juga murah hati dan bijaksana dalam urusan hati. Terima kasih, Thalia, karena mengerti. Bukan. Terima kasih karena jujur, jawabnya sambil tersenyum sendu. Dan karena membiarkan saya mendorongmu pergi mengejar wanita yang benar-benar kamu cintai. Itu hal paling kecil yang bisa saya lakukan untuk seorang teman. Keesokan paginya Bagas bangun dengan kejernihan pikiran yang sudah lama hilang. Thalia benar. Selama bertahun-tahun ia berani mengambil risiko besar dalam bisnis. Ia menaruh miliaran rupiah pada proyek yang dianggap mustahil orang lain. Lalu kenapa ia takut mempertaruhkan hatinya demi cinta? Ia langsung menuju ruang kerja Bu Ratna, yang sedang menyiapkan sarapan untuk Rafa. Bu Ratna, saya butuh alamat Sekar Ayudita. Kepala rumah tangga itu menatapnya dengan campuran lega dan puas. Akhirnya, Pak Pratama. Gadis itu tinggal di Tebet, Jakarta Selatan, di Jalan Kemuning, nomor 47, lantai 3, unit B. Bagaimana keadaan Rafa pagi ini? Gelisah, seperti beberapa hari terakhir. Tadi malam dia menangis memanggil Sekar. Anak itu mengerti jauh lebih banyak daripada yang kita kira. Bagas mengangguk, merasakan tekad baru mengalir dalam dirinya. Ia bukan hanya memperjuangkan kebahagiaannya sendiri, tetapi juga kebahagiaan putranya. Siapkan Rafa. Kita akan menjemput Sekar. Bapak yakin? Kita tidak tahu bagaimana reaksinya. Saya yakin saya tidak bisa terus hidup seperti ini. Dan Rafa juga tidak. 1 jam kemudian Bagas mengemudi melewati jalan-jalan sempit Tebet, kawasan yang belum pernah ia kunjungi meski seumur hidup tinggal di Jakarta. Dunia itu sangat berbeda dari dunianya. Gedung tua dengan cat memudar, pakaian tergantung di balkon sempit,
warung keluarga kecil, dan kehidupan yang hangat serta ramai, sangat kontras dengan kawasan elit tempat ia biasa bergerak. Setelah beberapa kali berputar di jalan sempit yang nyaris tak muat mobil, ia menemukan nomor 47. Bangunan 5 lantai dengan pintu kayu hijau usang dan interkom tua yang tampak hampir rusak. Bagas mengangkat Rafa dari kursi mobil lalu menaiki tangga marmer usang menuju lantai 3. Jantungnya berdebar keras saat mencari unit B. Akhirnya ia menemukannya. Sebuah pintu sederhana dengan papan kecil bertuliskan keluarga Ayudhita. Ia menekan bel dan mendengar bunyi logam nyaring dari dalam. Beberapa saat kemudian terdengar langkah kaki mendekat dan suara yang sangat dikenalnya dari balik pintu. "Siapa?" "Ini Bagas. Saya datang bersama Rafa." Terdengar suara beberapa kunci dibuka satu demi satu, lalu pintu terbuka. Di sana berdiri Sekar Ayudhita dengan ekspresi terkejut sepenuhnya. Ia mengenakan jeans sederhana dan kaos putih, tanpa riasan, rambut diikat ekor kuda berantakan. Bagi Bagas, ia tak pernah terlihat lebih cantik. "Pak Pratama, apa yang Bapak lakukan di sini? Bagaimana Bapak bisa tahu alamat saya?" "Saya harus bertemu kamu." "Kami harus bertemu kamu," jawabnya sambil menunjuk Rafa, yang sejak melihat Sekar mulai gelisah penuh semangat di pelukan ayahnya. Mata Sekar langsung dipenuhi air mata ketika melihat bocah itu. "Mama." "Mama?" Oce Rafa sambil mengulurkan kedua tangan kecilnya dengan putus asa. Sekar tak mampu menahan diri lagi dan segera mengambilnya ke pelukan. Seketika Rafa tenang, menyandarkan kepala di lehernya seolah telah menunggu momen itu sepanjang hidupnya. "Anak kecilku, betapa aku merindukanmu," bisik Sekar Ayudhita sambil mencium kepala keriting Rafa berulang kali. "Sekar, tolong bisakah kita bicara?" pinta Bagas Pratama. Ia ragu sejenak sambil menoleh ke dalam apartemen. "Saya tidak tahu apakah itu ide yang baik, Pak Pratama. Keluarga saya sedang di sini dan, tolong. Hanya beberapa menit." Sekar menghela napas lalu membuka pintu lebih lebar untuk mempersilahkannya masuk. Bagas melangkah ke apartemen kecil yang sangat sederhana namun bersih tanpa celah. Ruang tamunya sempit, dengan sofa tua tetapi nyaman, meja kecil buatan tangan, dan foto-foto keluarga dalam bingkai sederhana. Meski jelas serba terbatas, kehangatan dan cinta terasa di setiap sudut ruangan. "Sekar, siapa di pintu?" terdengar suara dari dapur. "Itu atasan saya, Bu." Ayahnya Rafa. Seorang wanita sekitar 50 tahun muncul sambil mengeringkan tangan pada celemek. Ia memiliki mata hijau yang sama seperti Sekar, dengan ekspresi penasaran bercampur gugup. "Ibu Rini Handayani," kata Bagas sambil mengulurkan tangan. "Saya Bagas Pratama. Senang bertemu Ibu." Ibu Sekar menjabat tangannya dengan malu-malu. "Senang bertemu juga, Pak Pratama." Sekar banyak bercerita tentang Bapak dan Rafa. Saat itu Fikri Mahendra keluar dari salah satu kamar sambil membawa buku. Wajahnya langsung menegang melihat Bagas. "Bapak datang ke sini untuk apa?" "Fikri," tegur ibunya pelan. "Saya datang untuk bicara dengan Sekar," jawab Bagas tenang. "Dan meminta dia kembali." "Untuk apa?" "Supaya situasi mustahil ini berlanjut dan akhirnya melukai kakak saya?" Bagas menatap langsung Fikri, lalu Rini Handayani, lalu akhirnya Sekar, yang sedang menggendong Rafa sementara bocah itu bermain bahagia dengan sehelai rambutnya. "Saya datang untuk mengatakan kepada Sekar bahwa saya mencintainya dan meminta dia menikah dengan saya." Keheningan yang muncul sesudahnya begitu dalam sampai bunyi jam dinding dari dapur terdengar jelas. Sekar membeku dengan mata terbuka lebar. Rini Handayani menutup dada dengan tangan, dan buku-buku di tangan Fikri jatuh ke lantai. "Apa? Apa yang Bapak katakan?" bisik Sekar. "Saya bilang saya mencintaimu, Sekar Ayudhita." Bagas melangkah mendekat dan menggenggam tangan bebas wanita itu. "Bukan karena rasa terima kasih. Bukan karena kenyamanan. Tapi karena kamu adalah wanita paling luar biasa yang pernah saya kenal. Karena kamu memenuhi hidup saya dan hidup Rafa dengan kebahagiaan yang saya kira hilang selamanya.
Karena saat kamu tidak bersama kami, dunia kehilangan warnanya. Tapi perbedaan status sosial, reputasi bapak masa depan Rafa, gumam Sekar gemetar. Semua itu jauh kurang penting bagiku dibanding kebahagiaanmu dan kebahagiaan kita sebagai keluarga. Sekar, saya berani mempertaruhkan miliaran rupiah dalam bisnis. Kenapa saya tidak berani mempertaruhkan segalanya demi cinta dalam hidup saya? Fikri maju selangkah, wajahnya masih penuh curiga. Pak Pratama, mudah mengucapkan kata-kata indah saat sedang emosional. Tapi ketika kenyataan datang, ketika teman-teman Bapak memandang rendah kakak saya, ketika media menulis berita menghina, selama 5 tahun saya memimpin perusahaan bernilai miliaran rupiah, potong Bagas tegas. Saya menghadapi krisis keuangan, pesaing kejam, dan tekanan media tanpa henti. Kalau saya tidak mampu melindungi wanita yang saya cintai dari gosip murahan, berarti saya tidak pantas menyebut diri saya laki-laki. Rini Handayani mendekati putrinya dan mengusap pipinya lembut. Nak, apa kata hatimu? Sekar menatap Rafa, yang sedang melihatnya dengan mata gelap lebar. Lalu ia menatap Bagas, yang kini tampak sepenuhnya rapuh. Hati saya berkata saya mencintai kalian berdua lebih dari yang pernah saya bayangkan bisa mencintai siapapun. Tapi pikiran saya berkata ini terlalu rumit. Sekar, kata Bagas sambil berlutut di hadapannya. Selama berbulan-bulan pikiran saya berkata Rafa harus dikirim ke tempat khusus karena saya gagal menjadi ayah yang baik. Hati saya berkata sebaliknya, tapi saya tidak mendengarkannya. Ketika akhirnya saya memutuskan mengikuti hati saya dan percaya pada kamu, hidup saya berubah total, kata Bagas Pratama dengan suara bergetar. Momen-momen terbaik dalam hidup saya datang justru saat saya berhenti terlalu banyak berpikir dan mulai merasakan. Sekar Ayudhita menutup mata, air mata mengalir di pipinya. Saat ia membukanya kembali, ada keteguhan baru dalam tatapannya. Bapak benar-benar siap menghadapi semua yang akan datang? Penilaian orang, hinaan, tekanan sosial? Jika kamu ada di sisiku, saya bisa menghadapi apapun. Sekar menoleh kepada keluarganya. Ibunya tersenyum dengan mata basah, dan meski Fikri Mahendra masih tampak khawatir, di wajahnya jelas terlihat kasih sayang dan dukungan. Kalau begitu ya, bisik Sekar. Ya, Bagas Pratama. Saya mau menikah dengan Bapak. Rafa, seolah memahami sempurna apa yang baru terjadi, bertepuk tangan dengan telapak mungilnya dan berseru, "Mama!" "Papa!" sambil menunjuk bergantian kepada mereka berdua. Dan untuk pertama kalinya sejak Almira Putri meninggal, Bagas merasa keluarganya utuh kembali. 3 minggu setelah pertunangan itu, rumah keluarga Pratama berubah menjadi pusaran persiapan pernikahan. Bagas bersikeras mengadakan upacara yang hangat dan sederhana namun elegan, sadar bahwa Sekar akan kewalahan jika dibuat pesta terlalu mewah. Namun yang tidak ia duga adalah kerasnya sorotan publik yang muncul setelah kabar pertunangan mereka tersebar. Berita itu bocor ke media setelah seorang fotografer lepas menangkap gambar Bagas, Sekar, dan Rafa berjalan bersama di taman. Judul berita media gosip sangat kejam dan langsung menyerang pria kaya dan Cinderellanya. Cinta sejati atau strategi pencitraan? Pagi itu Bagas duduk di ruang kerja dengan rasa kesal yang terus meningkat sambil meninjau artikel-artikel yang dikumpulkan Thalia Permata. Ketika Sekar masuk sambil menggendong Rafa. "Bagaimana kabar keluarga favorit saya?" tanya Bagas, cepat-cepat menutup tablet agar Sekar tidak melihat judul-judul menghina itu. "Rafa baru saja berjalan 3 langkah sendiri tanpa bantuan," kata Sekar dengan senyum bercahaya. "Anak kecil kita akan jadi pelari sebelum hari pernikahan." "Benarkah?" Bagas berdiri antusias dan mendekat memeluk mereka berdua. "Di mana keajaiban itu terjadi?" "Di taman belakang." Dia melepaskan tangan dari meja besi dan berjalan langsung ke arah saya. Sepertinya dia ingin menunjukkan bahwa dia siap jadi pembawa cincin paling tampan di pernikahan kita. Bagas tersenyum, tetapi Sekar segera menangkap ketegangan di bahunya. "Ada apa, sayang?" "Saya sudah cukup mengenal Bapak untuk tahu kapan sesuatu mengganggu pikiran Bapak." Bagas menghela napas, sadar ia tak akan bisa menyembunyikan kebenaran lama-lama. "Ada beberapa artikel tentang kita di media."
Tidak mengejutkan, tapi beberapa sangat menyakitkan. Sekar menurunkan Rafa ke area bermain lalu mendekat. Menyakitkan seperti apa? Sensasi murahan seperti biasa. Spekulasi tentang motif saya, komentar soal perbedaan ekonomi kita, teori konyol tentang pencitraan publik. Sekar mengulurkan tangan ke arah tablet yang tadi ditutup. Biarkan saya lihat. Sekar, saya rasa itu bukan ide bagus. Kalau kita akan menghadapi ini bersama, saya harus tahu persis apa yang sedang kita lawan. Dengan berat hati Bagas menyerahkan tablet itu. Sekar membaca dalam diam beberapa menit, ekspresinya berubah dari penasaran menjadi terluka, lalu menjadi tekad keras. Pekerja rumah tangga yang menjerat pria kaya, bacanya keras. Apakah Sekar Ayudhita menghitung setiap langkah demi memikat duda terkaya di Jakarta? Pakar psikologi anak mempertanyakan apakah kedekatan antara pengasuh dan balita bermasalah itu tulus atau hanya manipulasi. Bagas melihat bagaimana kata-kata itu melukai wanita yang dicintainya, dan kemarahan membara dalam dirinya terhadap para penulis yang berani menodai ketulusan hati Sekar. Sekar Ayudhita, kamu tahu semua itu tidak benar. Orang-orang yang benar-benar mengenal kita, yang melihat bagaimana kamu bersama Rafa, tapi orang-orang yang tidak mengenal kita akan percaya versi itu. Potong Sekar, suaranya bergetar. Bagas, pernahkah kamu berpikir bagaimana ini akan memengaruhi Rafa saat dia besar nanti? Apa yang terjadi ketika teman-teman sekolahnya mencari nama keluarga kami di internet dan menemukan tulisan yang menyebut ibunya seorang oportunis? Saat Rafa cukup besar untuk memahami hal seperti itu, semua itu sudah jadi berita lama dan dilupakan. Sekar duduk di sofa sambil menundukkan kepala ke kedua tangan. Tidak akan dilupakan, Bagas. Di zaman digital, tidak ada yang benar-benar hilang. Artikel-artikel itu akan ada selamanya. Dan setiap kali seseorang ingin melukai keluarga kita, mereka akan menggunakannya. Bagas Pratama berlutut di depannya dan menggenggam kedua tangannya. Apakah kamu mulai ragu menikah denganku? Sekar mengangkat wajah, mata hijaunya dipenuhi air mata yang ditahan. Saya ragu apakah adil bagi Bapak dan Rafa jika saya tetap menjadi bagian hidup kalian, ketika itu berarti menyeret kalian ke dalam penghakiman seperti ini. Saat itu telepon ruang kerja berdering. Bagas awalnya mengabaikannya, namun bunyi yang terus-menerus memaksanya menjawab. Ya? Pak Pratama, ini Thalia Permata. Maaf mengganggu Bapak di rumah, tapi ada sesuatu yang harus Bapak ketahui sekarang juga. Ada apa? Anggota Dewan Direksi memanggil rapat luar biasa besok pagi. Beberapa investor penting menyampaikan kekhawatiran tentang situasi pribadi Bapak dan dampaknya terhadap citra perusahaan. Darah Bagas seakan membeku. Kekhawatiran seperti apa? Saya lebih baik menjelaskan langsung, Pak. Apakah Bapak bisa datang ke kantor sore ini? Saya sampai dalam 1 jam. Bagas menutup telepon dan menatap Sekar, yang jelas mendengar sebagian percakapan itu. Tentang perusahaan, ya? Tanya Sekar pelan. Masalahnya sudah mulai. Sekar, ini hanya sementara. Orang-orang akan lupa. Bagas, berhenti, potongnya sambil berdiri. Kita tidak bisa terus berpura-pura, ini tidak akan menimbulkan akibat nyata. Perusahaan yang Bapak bangun bertahun-tahun bisa terdampak. Rafa bisa tumbuh menjadi sasaran gosip dan spekulasi. Dan Bapak bisa menyesal karena memilih cinta di atas logika. Saya tidak akan pernah menyesal mencintaimu. Bapak mengatakannya sekarang. Tapi bagaimana 5 tahun lagi saat akibatnya menumpuk? Bagas mendekat dan merangkulnya. Dengarkan saya baik-baik. Saya sudah menghadapi krisis bisnis yang bisa menghancurkan semua yang saya bangun. Saya bertahan di pasar yang kejam, menghadapi pesaing ganas dan masa sulit ekonomi. Kalau saya tidak bisa melindungi keluarga saya dari beberapa artikel murahan, maka saya tidak pantas menyebut diri saya pengusaha. Tapi ini berbeda, Bagas. Ini bukan hanya soal uang atau kontrak. Ini soal nama baik. Soal bagaimana masyarakat akan menilai kita sepanjang hidup. Dari area bermain, Rafa mulai mengoceh gelisah seolah merasakan ketegangan di udara.
Sekar spontan mendekatinya untuk menenangkan, dan bocah itu langsung tenang begitu merasakan kehadirannya. Lihat itu, kata Bagas lirih. Itu yang nyata, Sekar. Cara Rafa membutuhkanmu. Cara saya mencintaimu. Keluarga yang kita bangun bersama. Semua yang lain hanya kebisingan. Sekar mengangkat Rafa ke pelukan. Bocah itu menyandarkan kepala di bahunya sambil menggenggam sejumput rambutnya dengan tangan kecil. Mungkin Bapak benar, bisik Sekar. Tapi saya butuh waktu untuk mencerna semua ini. Rapat besok, artikel-artikel itu, dampaknya bagi Rafa. Apa maksudmu sebenarnya? Tanya Bagas tegang. Sekar menatapnya dengan mata penuh cinta sekaligus luka. Saya mengatakan, mungkin kita sebaiknya menunda pernikahan sampai kita tahu seberapa berat akibat semuanya. Bukan membatalkan. Sekar Ayudhita cepat-cepat menambahkan saat melihat kepanikan di wajah Bagas Pratama. Saya tidak mengatakan membatalkan. Hanya menunggu sampai keadaan sedikit tenang. Bagas merasa tanah di bawah kakinya bergeser. Setelah akhirnya menemukan keberanian untuk memperjuangkan cinta, kenyataan dari luar kembali mengancam memisahkannya dari Sekar. Bagaimana kalau keadaan tidak pernah benar-benar tenang? Tanyanya pelan. Kalau begitu kita harus memutuskan apakah kita siap hidup dalam badai yang tidak pernah berhenti. Saat itu, seolah memahami pembicaraan mereka, Rafa mengulurkan kedua tangan ke arah ayahnya sambil terus mengoceh. Papa? Papa? Bagas mengangkatnya ke pelukan. Dan bocah kecil itu langsung memakai kedua tangannya untuk menyatukan kepala dua orang dewasa itu, seakan berusaha menempelkan mereka secara fisik. Lihat ini, Sekar, kata Bagas dengan suara penuh haru. Rafa tahu kita adalah keluarga. Dia tidak mengerti soal status sosial atau skandal media. Dia hanya tahu dia membutuhkan kita berdua. Sekar tersenyum di balik air mata sambil mengusap pipi Rafa. Bapak benar. Tapi seorang anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang tenang, bukan di tengah perang media. Kalau begitu kita akan melakukan apapun untuk melindunginya, tanpa menyerah menjadi keluarga. Rapat Dewan Direksi berlangsung sekejam yang telah dibayangkan Bagas. Selama 2 jam ia mendengar investor dan anggota Dewan menyampaikan kekhawatiran tentang bagaimana kehidupan pribadinya bisa merusak citra perusahaan. Beberapa berbicara halus, sebagian lain sangat tajam. Bagas, kami paham hati punya alasannya sendiri, kata Abner Conrado, investor tertua perusahaan. Tapi pasar keuangan tidak mengenal belas kasihan. Citra perusahaan yang ternoda bisa membuat kontrak miliaran rupiah hilang begitu saja. Bagas membela pilihannya dengan semangat yang sama seperti saat negosiasi besar, tetapi ia merasakan penolakan memenuhi ruangan. Pada akhirnya mereka mencapai kesepakatan sementara. Ia diberi waktu 3 bulan untuk membuktikan bahwa kehidupan pribadinya tidak akan merugikan hasil perusahaan. Kini, saat mengemudi pulang, Bagas merenungkan semua kata-kata itu. Untuk pertama kalinya dalam karir bisnisnya, ia berhadapan dengan masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan strategi atau uang, persepsi publik. Saat memasuki rumah keluarga Pratama, ia menemukan pemandangan yang langsung menghangatkan hatinya. Sekar duduk di lantai ruang utama dikelilingi album foto, sementara Rafa merangkak di sekelilingnya sambil memegang dan membalik gambar-gambar yang tersebar. Jelas sekali Sekar sedang melihat foto-foto Almira Putri. Hai, kata Bagas lembut sambil duduk bersama mereka. Hai, jawab Sekar dengan senyum sendu. Bu Ratna membawakan album-album ini. Saya ingin mengenal Almira Putri lebih baik. Memahami wanita yang menjadi istri pertama calon suami saya dan ibu pertama calon anak saya. Bagas mengambil sebuah foto yang menampilkan Almira Putri sedang hamil. Wajahnya bersinar bahagia, kedua tangan memeluk perut dengan penuh cinta. Dia cantik, kata Sekar lirih. Dan terlihat jelas dia sangat mencintai Bapak. Dia memang begitu. Tapi Sekar, Almira Putri adalah masa lalu. Kamu adalah masa kini dan masa depan saya. Sekar mengambil foto lain, kali ini Almira Putri sedang menggendong Rafa yang baru lahir. Saya banyak berpikir sejak Bapak pergi pagi tadi. Tentang Almira Putri, tentang kita, tentang apa arti sebenarnya membangun keluarga.
Dan kesimpulanmu? Tanya Bagas tegang. Sekar menatap lurus ke matanya. Almira Putri tidak perlu melawan sorotan publik karena mencintai pria kaya. Sejak awal dia memang berasal dari dunia Bapak. Tapi cintanya kepada Bapak dan kepada Rafa tulus. Murni, tanpa beban dari luar. Apa yang ingin kamu katakan? Sekar menarik napas pelan. Bahwa saya juga mencintai Bapak dengan tulus. Tanpa beban tersembunyi. Tanpa kepentingan apapun. Dan perbedaan antara saya dan Almira Putri bukanlah status sosial atau jumlah uang di rekening. Perbedaannya, lanjut Sekar Ayudhita pelan, saya harus terus-menerus membuktikan bahwa cinta saya itu nyata, sementara cintanya tidak pernah dipertanyakan siapapun. Rafa merangkak ke arah Sekar sambil membawa foto kusut di mulutnya. Sekar mengambilnya perlahan lalu merapikannya dengan hati-hati. Itu foto Almira Putri dan Bagas Pratama saat hari pernikahan mereka. Keduanya tampak bersinar bahagia. Tahu apa yang Bu Ratna katakan pagi ini? Lanjut Sekar. Beliau bercerita bahwa Almira Putri adalah wanita pemberani. Saat dokter mengatakan kehamilannya berisiko karena masalah jantung yang pernah ia alami, dia tetap memilih melanjutkan karena lebih dari apapun di dunia. Dia ingin memberikan Bapak seorang anak. Tenggorokan Bagas terasa sesak. Itu kisah yang jarang sekali ia ceritakan kepada siapapun. Almira Putri mempertaruhkan nyawanya demi cinta. Dia meninggal sebagai wanita pemberani. Sedangkan saya justru pengecut. Sekar, kamu bukan pengecut. Kamu hanya berhati-hati dan bijaksana. Tidak, Bagas. Saya membiarkan rasa takut dan pendapat orang lain menentukan keputusan saya. Bagaimana saya bisa menghormati kenangan Almira Putri jika saya lebih pengecut darinya? Sekar berdiri, dan tekad baru bersinar di mata hijaunya. Bagas Pratama, saya tidak akan menunda pernikahan kita. Kamu yakin? Tanya Bagas terkejut. Setelah semua yang terjadi, artikel-artikel itu, rapat hari ini, saya yakin. Karena akhirnya saya mengerti satu hal penting. Almira Putri melawan kematian demi cinta. Saya pasti bisa melawan beberapa tukang gosip demi alasan yang sama. Bagas langsung berdiri dan memeluknya erat, merasa beban besar terangkat dari pundaknya. Sekar, rapat tadi tidak mudah. Mereka memberiku ultimatum. 3 bulan untuk membuktikan hubungan kita tidak merugikan perusahaan. Dan bagaimana rencana Bapak menghadapinya? Bagas tersenyum. Senyum yang sudah dikenali Sekar sebagai tanda bahwa ia menemukan jalan keluar cemerlang. Dengan melakukan hal yang paling saya kuasai. Mengubah masalah menjadi peluang. Sekar, apakah kamu bersedia menjadi perwakilan yayasan baru yang sedang saya rancang? Yayasan apa? Yayasan Almira Putri untuk Perkembangan Anak. Fokusnya membantu keluarga berpenghasilan rendah mendapatkan pengasuhan anak berkualitas, pendidikan usia dini, dan dukungan psikologis bagi anak-anak yang mengalami trauma. Mata Sekar langsung berbinar. Bagas, itu sempurna. Mereka akan mengubah cerita pekerja rumah tangga yang memikat pria kaya menjadi wanita dermawan yang mengabdikan hidupnya membantu anak-anak yang membutuhkan. Dan yang terbaik, itu benar-benar tulus. Karena saya mengenal hatimu, dan saya tahu inilah jenis pekerjaan yang kamu cintai. Sekar spontan menciumnya. Bapak sungguh luar biasa. Tapi ada sedikit perubahan yang saya inginkan. Apa itu? Namanya harus Yayasan Almira Putri Pratama untuk Perkembangan Anak. Almira Putri layak dikenang dengan identitasnya sendiri, bukan hanya sebagai bagian dari pasangan. Dan saya ingin membangun warisan saya sendiri di samping warisannya, bukan menumpang di atasnya. Bagas menatapnya dengan kekaguman baru. Bahkan ketika menerima solusi yang menguntungkan dirinya, Sekar tetap memikirkan cara paling terhormat menjaga nama istri pertamanya. Saya semakin mencintaimu karena mengatakan itu. Rafa, yang sejak tadi memperhatikan pertukaran penuh emosi itu, berdiri sambil berpegangan pada kaki Sekar, lalu melangkah 2 langkah goyah ke arah Bagas sebelum jatuh pelan di atas karpet. Kedua orang dewasa itu langsung bertepuk tangan dengan mata berkaca-kaca. Dia melakukannya lagi.
seru Sekar bahagia. Jenius kecil, kita sudah siap berjalan menuju pelaminan saat hari pernikahan nanti, kata Bagas Pratama sambil mengangkat Rafa tinggi ke udara. Bocah itu tertawa lepas dengan tawa murni dan polos yang terlalu lama hilang dari rumah itu. Tahu apa yang paling luar biasa dari semua ini? Lanjut Bagas penuh haru. Rafa tidak akan pernah mengingat artikel-artikel media atau rapat-rapat sulit. Dia hanya akan mengingat bahwa dia tumbuh di rumah yang penuh cinta, dengan seorang ibu yang mencintainya tanpa syarat dan seorang ayah yang berjuang mempertahankan keluarganya. Sekar Ayudhita menyandarkan diri ke bahu Bagas sementara pria itu masih menggendong Rafa. Dan ketika dia besar nanti lalu membaca artikel-artikel itu di internet, dia juga akan melihat semua kehidupan yang kita ubah lewat yayasan, semua keluarga yang kita bantu, dan semua kebaikan yang lahir dari cinta kita. Tepat sekali, jawab Bagas. Para penggosip menulis judul berita, tapi kitalah yang menulis kisah sebenarnya. Rafa mengoceh riang, lalu untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, satu kata keluar dengan sangat jelas. Keluarga. Bagas dan Sekar saling menatap dengan campuran terkejut dan terharu. Putra mereka baru saja mengucapkan kata yang paling penting dari semuanya. Benar itu, nak kecil, bisik Sekar sambil mengusap rambutnya lembut. Kita adalah keluarga. Keluarga yang akan menghadapi segalanya bersama, tambah Bagas. Dan ketika matahari tenggelam di atas Jakarta, mewarnai ruang utama dengan cahaya keemasan, keluarga Pratama Ayudhita saling berpelukan, sadar bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kekayaan manapun. Cinta sejati yang kokoh, abadi, dan tak tergoyahkan. Tamat. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, berikan suka dan ikuti kanal Cerita Keluarga Drama. Dukungan Anda membantu kami terus menghadirkan cerita yang mengharukan dan menginspirasi. Tulis di kolom komentar nama Anda dan dari mana Anda menonton. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Salam hangat, sampai jumpa di kisah berikutnya.